Ya. Oke, biar barengan aja datang. Sebentar Pak ya. Ini aja atau kita lanjut atau gimana? Lanjut Oh, sedikit iya. aja. Oke, Orang lain ya, tidak oke. mau biar. Oke, selamat siang Ibu Bapak semua ya. Perkenalkan nama saya ini Mita sebagai handling guest di Coco Island Bali. Nah, yang pertama ini pohon coklat sudah berumur 10 tahun ya. Nah, dan kita memiliki 3 jenis buah. Yang pertama namanya Forestero, yang kedua namanya Criollo, dan yang ketiga namanya Trinitario. Nah, kalau di Indonesia, Criollo ini sudah hampir punah atau tidak ada di Indonesia karena tidak cocok dengan iklim kita di sini. Nah, yang ada cuma Forestero dengan Trinitario. Kalau yang Trinitario ini persilangan dari Forestero dengan Criollo. Jadi berbentuklah Trinitario kayak ini dia. Ini contoh buahnya, ya. Nah, ini contoh buahnya yang Trinitario. Oke. Nah, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Sebelum dia bisa menjadi buah, dia diawali dengan bunga terlebih dahulu. Dalam satu pohon, dia bisa berbunga kurang lebih 6.000 bunga. Tetapi tidak semuanya bisa menjadi buah. Cuma 1% saja. Dari 6.000 bunga ini, dia cuma bisa berbuah cuma 60 buah saja. Oke. Ya, jadi coklat mahal ya. Nah, kita ada 2 tingkat kematangan buah. Dari yang muda berwarna hijau seperti ini, nanti kalau udah matang dia berwarna kuning. Ya, seperti ini nanti. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk cara pemetikan buah. Nah, biasanya kalau di rumah atau di kebun-kebun pasti menggunakan tangan ya. Tinggal diputar-putar langsung ditarik. Nah, kalau di sini kita menggunakan gunting kayak ini atau kates dibilang. Ya. Nah, kita potongnya kita dekatkan dengan buah, bukan dekat dengan batang. Supaya tidak melukai batangnya. Kalau misalkan batangnya itu terluka, dia tidak mau berbunga atau berbuah di tempat itu lagi. Jadi kita harus menggunakan gunting kayak gitu. Ya. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk membuka buah juga. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak bisa pakai pisau, tapi harus hati-hati belahnya. Biar bijinya ini tidak terluka. Nah, kalau di sini kita menggunakan ini namanya bambu stick. Nah, untuk cara membukanya kayak gini aja, dipukul-pukul gini aja. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini udah busuk, udah terlalu matang sekali. Nah, ini yang bagus ya. Ini yang bagus bijinya. Nah, untuk rasanya ini semuanya hampir sama kayak buah manggis. Nah, kakak-kakak pernah makan buah manggis? Nah, rasanya itu kayak gitu dia. Nah, kita lanjut. Nah, kalau di sini, kalau kakak-kakak punya pohon kakao, kakak-kakak di rumah bisa membuat bibit seperti ini. Nah, caranya kita buka buahnya dulu. Nah, kita buka buahnya. Kita cari biji yang lebih besar dari tengah ini ke bawah. Kita cari bijinya lebih besar. Kemudian kita cuci dulu. Cuci bersih. Setelah dicuci, siapkan kalung goni bisa atau lap bisa. Dibasahi dulu sebentar. Kemudian kita peram sampai dia tumbuh tunas. Nah, setelah dia tumbuh tunas, baru kita siapkan polybag yang sudah berisikan tanah. Kemudian untuk cara penanamannya itu kebalik ya. Tunasnya itu menghadap ke bawah. Nanti tunasnya itu akan menjadi batang seperti ini. Nih, nanti kalau udah banyak daunnya ini akan lepas sendiri dia. Akan lepas dan dia udah besar kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah kayak gini, udah warnanya hijau dan 8 helai daun hijau atau lebih, baru bisa ditanam di tanah. Ya, dipindahkan di tanah. Kayak gitu contohnya itu yang sudah besar-besar. Itu udah siap ditanam di tanah. Oke. Nah, ini untuk hama atau buah coklat kena virus atau hama ya. Nih, jadi dalamnya itu rusak. Ini ada 2 jenis hama. Yang pertama namanya PBK atau penggerek buah kakao. Nah, ulatnya itu akan ngebor dari kulitnya, terus dia akan masuk ke dalam. Nah, jadi kayak gini dia jadinya. Nggak kelihatan dari luar, tapi dalamnya busuk dia kayak gini. Ya. Nah, kalau yang ini cuma di luar saja. Ada bercak-bercak hitam. Nah, kayak ini. Misalkan ini bercak-bercak hitam. Nih,
tapi tidak apa-apa, dalamnya masih bagus kayak gini. Jadi nggak apa-apa. Nah, untuk pembasminya di sini kita menggunakan bahan organik. Maaf. Yang disebut dengan kisela. Q-nya itu kipait atau kembang bulan, C-nya pakai sereh, L pakai lengkuas. Nah, ketiga bahan itu kita blender. Nah, setelah itu kita airnya itu kita pakaikan, semprotkan ke buah atau ke batangnya. Ya, disemprotin saja. Apa tadi yang usir Ini hama? kisela, kembang bulan, bunga kembang bulan kayak ini. Gimana? Nih, yang tinggi ini. Yang hijau nih. Ya, serai sama lengkuas. Ya, itu di blender dia. Ya, di blender. Setelah itu airnya itu pakai semprotkan buahnya. Diperas. Iya, daunnya. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, sebelum dia menjadi coklat, dia harus difermentasi terlebih dahulu. Ya. Nah, kayak ini kita siapkan dulu keranjang, terus dialasi dengan daun pisang. Kemudian buah yang sudah dibuka ini dimasukkan ke sini. Kemudian kita tutup lagi dengan daun pisang, baru dengan karung goni. Nah, pemeramannya ini selama 6 hari. Kayak gini jadinya. Kayak bikin tape. Iya. Nah, kalau bikin tape biasanya menggunakan ragi ya. Nah, kalau di sini ini tanpa menggunakan ragi. Karena yang putih-putih ini, yang ini sudah mengandung glukosa. Jadi ini yang membusukkan bijinya nanti. Ya. Nah, kita tunggu sampai 6 hari. Di hari ketiga kita cek suhunya biar suhunya itu rata 40 derajat. Setelah itu baru kita tunggu di hari ke-6 baru di rendam dulu 1 jam. Setelah itu baru dicuci bersih. Nah, setelah dicuci bersih baru dikeringkan seperti ini. Dijemur. Ya, dijemur dengan matahari. Selama penjemurannya kurang lebih 1 minggu, tergantung juga cuaca. Minggu terik ya, 1 minggu terik. Ya, nah ini contohnya. Ini biji yang tanpa difermentasi atau bijinya yang sudah matang dibuka kemudian langsung dikeringkan. Jadi kayak gini. Ini rusak ya. Nah, kayak kalau yang ini setelah difermentasi. Nih, kayak gini. Ini beda jauh nih. Iya. Waktu dicuci udah lepas. Ya. Setelah dicuci dijemur jadi kayak gini dia jadi. Hilang dia jadinya. Terik. Ya, nah setelah itu baru kita masuk ke mesin. Nah, yang di belakang kakak-kakak itu cuma mesin generasi pertama ya. Sekarang sudah tidak digunakan lagi. Nah, yang pertama setelah dikeringkan, kemudian kita roasting. Kakak tahu kan di roasting? Kayak ya, disangrai ya, disangrai. Ya. Nah, setelah disangrai baru kita masuk ke proses winnowing atau pengupasan kulit. Atau bijinya itu biar gini dia kayak dicincang, tapi nggak terlalu dicincang. Oke. Ya, setelah itu kakao nips namanya itu ya, baru kita masukkan ke grinding lagi kayak gini. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian kita giling. Jadilah pasta coklat kayak ini. Nah, untuk penggilingan ini tanpa menggunakan air dan minyak, karena buah kakao yang fresh sudah mengandung butter ya, sudah mengandung tanpa gula juga ya. Nah, kemudian setelah menjadi pasta, baru kita masukkan ke mesin pressing namanya. Pressing ya, untuk memisahkan minyak dengan ampasnya. Dipres, nah keluarlah minyaknya itu nanti bisa digunakan untuk memasak, untuk kecantikan dan white coklat. White coklat itu aslinya dia dari minyaknya saja. Ditambahin susu dan gula, jadi itu dia pakai. Nah, setelah di pressing hilang terpisah oilnya, kemudian ampasnya kita giling kembali. Kita giling, kita haluskan. Nah, kita haluskan. Setelah halus baru di shifting atau diayak. Nah, jadilah nanti bubuk coklat. Halus jadinya. Ya, kayak gitu dia. Kayak Milo. Ya, kayak Milo dia jadinya. Ya, nah setelah proses shifting ini namanya refining atau pencampuran bahan-bahannya seperti gula, susu dan lainnya. Dicampurkan ke sini. Kemudian ini pengaduannya selama 2 jam. Nah, setelah itu ini baru namanya masuk ke koncing mesin. Koncing ini
testernya ini tujuannya untuk menghaluskan coklat dan coklatnya tidak ada gumpalan. Ini berputar selama 2 hari. Ya, biar halus dia, karena dia pelan-pelan dia, nggak cepet dia muternya, dia pelan. Ya, ini 2 hari. Ya. Nah, setelah itu baru masuk ke proses tempering. Nah, coklat yang sudah dikoncing itu dihaluskan atau yang sudah dipanaskan, nanti ditempering, dituang ke meja, nanti ditempering, diturunkan suhunya lagi. Diturunkan. Terus tujuan tempering ini biar coklatnya itu mau berkilau dan tidak mudah meleleh. Jadi kita manual pakai tempering proses. Nanti kakak-kakak bisa lihat di sebelah sana. Nanti saya kasih tahu ya. Nah, setelah itu baru dicetak. Dicetak setelah suhunya itu turun, baru dicetak. Nah, setelah dicetak baru dimasukkan ke freezer. Nah, setelah itu, setelah coklatnya beku, dikeluarkan lagi, di wrapping dulu selama 1 hari. Nah, supaya tahu bagus atau tidaknya coklat, atau meleleh atau tidaknya coklat. Kemudian setelah wrapping, baru besoknya bisa di packaging. Setelah itu nanti baru bisa dimakan. Itu yang tentu Ya. tadi. Oke. Akhirnya itu bagian Ya. makannya itu. Nah, terima kasih Bikin untuk manual sharing aja. session hari ini buat kakak-kakak semua, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, di sini kita nanti akan coba-coba tester. Ya, kalau kakak suka yang manis, kita ada tester yang manis. Ada yang susu, ada yang tanpa susu, ada yang dark coklat. Nanti di sana kakak bisa cobain testernya ya. Kalau misalkan yang manis, yang kompon itu ada perasa durian, stroberi, anggur, macam-macam nanti. Kopi ada. Ya, nanti kakak-kakak di sana bisa cobain testernya. Sekarang kita liatin ke proses temperingnya yang tadi saya bilang.